Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, shalom. Haleluya. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini. Tidak terasa sudah kita memasuki bulan yang ke-11, bulan November di tahun 2025. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dari awal bulan di tahun 25 sampai hari ini. Hingga nanti pengunjung bulan, Tuhan tetap memberkati setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segala ketakutan kita. Kita mau menyerahkan segala kekhawatiran dalam hati kita. Ini persembahan kami Tuhan. Ini hidup kami ya Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Oh. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau bahkan teramat baik dalam hidup kami ya Yesus. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Oh. Terima kasih Tuhan atas segala kesetiaan-Mu. Ya, katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Oh, kami percaya Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Ada bagiku. Takkan ku takut. Dan ku tak usah ku. Oh, tak usah ku bimbang. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas. Kau saat kami lemah Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, katakan Bapa kami datang Tuhan. Bapakku datang.
ada bagi setiap kami Tuhan. Ada bagi. Tak usah ku takut, yes. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib Tuhan. Yes, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, haleluya. Ku nyanyi, yeah. Sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa, oh, perbuatanmu, oh, Yesus, di hidupku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk menyembah Engkau Yesus, sebab Engkau adalah Allah yang besar. Yeah. Terima kasih Tuhan, oh, terima kasih Tuhan. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, ya. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita naikkan, katakan, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami ya Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib Kau, ajaib Tuhan. Oh Yesus, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa, oh, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, yeah. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan Engkau hebat Tuhan, yes Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, sebab Engkau ajaib Yesus. Oh, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang hebat Tuhan. Biar kami terus memuji, meninggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Ini adalah ungkapan setiap hati kami, di mana hati yang merindukan akan Engkau ya Yesus. Di mana kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami.
Sehingga hidup kami boleh ada perubahan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Pagi hari ini kami siap untuk bersorak-sorai dan meninggikan nama Tuhan. Mari semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Kalau percaya boleh kasih salam kiri kanan yang katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Woo. Dia adalah Allah yang dahsyat. Allah yang berkat setiap kita semua. Engkau dahsyat Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, hanya nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, sama-sama katakan Allahku dahsyat. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke bumi nama Yesus disanjung tinggi. Oh, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh, oh, oh. Ya Tuhan, biarlah seluruh bumi untuk menyembah Engkau. Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Ya, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat ya Bapa. Biarlah Engkau terus dahsyat dalam kehidupan kami. Dan kita terus memuji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Katakan Dia adalah kuatku. Dia adalah gunung batuku. Dia adalah perlindungan setiapku. Oh yeah. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Ya, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kau sumber kemenangan kami Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yes Tuhan, takkan goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan kami ya Yesus. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh besar Tuhan. Engkau sungguh ajaib ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-Mu yang siap dibentuk Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi bejana-Mu, dipakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, mengiringmu. Masuk dalam Tuhan. Pikiranku, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh dapat berkumpul. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu ini, sembunyikan di bawah salib Kristus, dan mampukan hamba-Mu yang tidak mampu ini untuk dapat berkata-kata dan mengeluarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami semua jemaat GBI Jelambar Timur. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai pemberitaan firman ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mulai khotbah kita mau saksikan satu tayangan video. The old is gone, the new has come. When I went into the water, my old life was buried.
And when he raised me up, I took my first breath in him. A new creation, a new life, and free from shame and fear. Baptism is our story, the end of the old, the beginning of the new. A celebration of life, of God's gentle hand and His mercy that pulled us out of chaos and brought us into His resurrection. This is our song, that God makes the broken beautiful. Saya mau mengundang ke-9 orang yang kemarin dibaptis, silakan bangkit berdiri. Nah ini ke-9 wajah jiwa yang baru saja dibaptis kemarin. Dan ya kita sangat berbahagia dan menerima mereka dan silakan duduk. Ya, anggota baru kerajaan surga, kerajaan Allah. Hari ini kita mau membahas mengenai fear of God. Takut akan Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketakutan gitu ya. Kita hidup di dunia yang diisi dengan rasa takut. Kita takut akan keadaan ekonomi kita mungkin. Kita takut akan masa depan kita. Kita takut akan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Kita takut mungkin juga akan penolakan. Kita takut orang menolak kita. Tapi mungkin yang paling parah, ada juga gitu ya yang takut ke WC sendiri malam-malam. Siapa di sini yang masih takut saudara ke WC malam-malam sendirian? Bertobat ya saudara. Saya pribadi juga takut, bukan takut ke WC, tapi saya takut kalau ketemu Lius. Karena Liverpool lagi kalah terus saudara. Jadi kalau saya ketemu Lius saya diledekin terus sama dia. Jadi saya agak malas ketemu sama dia. Ya. Nah saudara, tahukah saudara sebenarnya kalau ketakutan itu apabila kita memiliki ketakutan yang benar, itu justru akan membawa keuntungan buat kita. Yesus sendiri dalam Lukas 12 kasih tahu gitu ya, dia mengajarkan kita untuk memiliki takut yang benar. Apa itu takut yang benar dan apa kata Tuhan Yesus mengenai takut? Next, siap boleh. Di Lukas 12 ayat 4 dan 5, salah tulis ya 55 itu, 4 dan 5. Berkata, ini Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Ini kata Tuhan Yesus, takutilah dia. Yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkatamu, takutilah dia. Takutilah siapa kata Tuhan Yesus? Takutilah Tuhan.
Dan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Itu siapa mereka yang dapat membunuh tubuh, itu di Lukas 11 ayat 47 di Tuhan Yesus menjelaskan nabi-nabi yang sebelum Tuhan Yesus itu dibunuh oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi bangsa Israel gitu ya. Dan juga nanti apa yang akan dialami oleh rasul-rasul. Tuhan Yesus bilang jangan takut kalau mereka hanya dapat membunuh tubuh, tapi kita harus takut kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita sesudah kematian. Itulah sebabnya hari ini saudara-saudara kita mau mempelajari satu bagian firman Tuhan mengenai takut akan Tuhan. Yang diambil dari Amsal. Pertama ayat 1-7. Amsal ini adalah perkataan bijak yang ditulis oleh Salomo. Enggak sepenuhnya Salomo ya, di akhir-akhir ada juga yang nulis Agur dan Lemuel. Tapi bagian besar Amsal ini ditulis oleh Salomo. Dan Amsal ini berisi mengenai hikmat yang ditujukan untuk kita orang-orang percaya dan bangsa Israel. Dan ayat, kita mau baca ya, ayat 1-7 dari pasal 1, Amsal pasal 1. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat kedua sampai ke-6 di Amsal pasal 1 ayat 1-7 ini berisi tujuan dan keuntungan daripada kitab Amsal ini. Jadi apa tujuan dan keuntungan daripada kitab Amsal ini? Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan, menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Baiklah orang bijak mendengar, menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian, orang yang mengerti memperoleh bahan pertimbangan. Memperoleh bahan pertimbangan itu kalau bahasa Inggrisnya guidance gitu ya, memperoleh bimbingan untuk mengerti amsal dan ibarat dan perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat kedua dan ke-6 itu berisi tujuan dan keuntungan daripada kitab Amsal. Tetapi ayat ke-7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ayat ke-7 ini saudara-saudara yang berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu adalah dasar daripada keseluruhan Amsal ini sendiri yang berbicara soal hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu menjadi dasar, menjadi fondasi dan petualangan dalam mencari hikmat dan pengetahuan di dalam hidup dimulai dari takut akan Tuhan. Kalau kita berbicara soal takut, saudara-saudara, ketakutan itu merupakan emosi natural yang adalah respons gitu ya. Respons daripada sesuatu hal yang mungkin mengancam keberadaan diri kita atau juga yang mungkin berbahaya atau juga teror. Tetapi takut di dalam Amsal ini, takut akan Tuhan, takut itu bahasa Ibraninya yirah gitu ya. Dan ini mempunyai 3 arti saudara-saudara. Yang pertama adalah reference.
bukan referensi. Reverence ini berarti rasa hormat yang mendalam. Pada saat kita melihat keagungan Tuhan, pada saat mungkin kita melihat ciptaan Tuhan, kita melihat alam semesta, kita melihat lautan yang begitu luas, kita memiliki rasa hormat, kita kagum akan keagungan Tuhan dan kita memiliki rasa, wow, Tuhan begitu luar biasa, dan itu membuat kita mempunyai respect dan rasa kagum kepada siapa pencipta kita. Dan yang kedua adalah recognition. Recognition itu apa? Berarti pengakuan atau pengenalan yang artinya adalah mengerti siapa Tuhan, dia sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaan. Kita tahu posisi kita, oh gue makhluk yang diciptakan Tuhan. Dan Tuhan adalah sang pencipta. Jadi kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Dan yang ketiga berarti submission. Submission itu berarti penundukan. Kita memiliki respect yang tinggi dan rasa kagum yang tinggi terhadap Tuhan. Dan kita tahu posisi kita. Dan yang terakhir adalah kita memilih untuk tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah itu rasa takut yang dimaksud Amsal, takut akan Tuhan. Bukan takut ketakutan kayak kita takut ketemu pembunuh atau apa gitu saudara-saudara. Tetapi Yira ini berbicara soal reverence, recognition, dan submission. Rasa hormat yang begitu besar, kesadaran diri kita sebagai ciptaan dan dia pencipta, dan penundukan akan diri kita. Kalau dia adalah raja di dalam kehidupan kita, dan dia mengatur kehidupan kita. Itu takut akan Tuhan yang dimaksud di dalam Amsal. Bukan kita takut seperti kita takut ketemu hantu atau penjahat gitu ya, atau pembunuh, bukan saudara. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang kasih. Nah, takut akan Tuhan itu Amsal bilang permulaan dari pengetahuan. Pengetahuan di sini menggunakan kata that knowledge gitu ya. Dan pengetahuan dan hikmat di dalam Alkitab itu berkaitan erat. Pengetahuan itu berbicara mengenai pengertian yang benar mengenai dunia di sekeliling kita. Dan juga diri kita sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan hikmat itu adalah kemampuan kita untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan yang kita punya dengan benar. Dan kemampuan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman, kita sekarang berada di zaman transisi. Kita sedang masuk ke zaman baru, saudara-saudari. Bapak Ibu yang terkasih, kita sedang masuk ke zaman AI, kecerdasan artifisial. Dan ini mungkin permulaan, kita masih di awal-awal zaman AI gitu ya. Ingat pada tahun mungkin 2000 awal atau 90 internet begitu langka. Internet kita mau mengakses internet begitu susah. Sekarang internet, tanpa internet kita nggak bisa, apalagi anak-anak muda gitu ya, nggak bisa hidup tanpa internet mereka. Dan sekarang kita masuk nih ke zaman artificial intelligence, di mana pengetahuan itu menjadi pusat kehidupan manusia. Dulu waktu saya belajar musik awal-awal gitu ya, cita-citanya mau sekolah, pengennya kalau bisa, pengen ke luar negeri nih, ada sekolah bagus gitu di luar negeri gitu ya, tapi mahal banget saudara-saudara, ya mahal banget. Akhirnya ya karena nggak mungkin lah gitu, terlalu mahal gitu ya sekolah di luar negeri. Apa yang saya lakukan adalah saya kirim aplikasi aja gitu, saya kirim aplikasi. Mau daftar gitu, tapi nggak benar-benar mau daftar gitu. Saya cuma kirim aplikasi dan apa yang mereka lakukan, mereka kirim saya brosur dan buklet gitu. Dari brosur dan buklet itu saya kayak dapat kurikulum. Oh, lu mesti kalau belajar musik, mesti belajarnya ini gitu ya, belajar ini. Saya belajar dari situ doang, saudara. Jadi maksudnya, jadi tahu nih mesti belajar apa gitu ya. Tapi ilmunya sendiri nggak dapet gitu ya. Tapi zaman sekarang, saudara-saudara, zaman sekarang,
dosen yang ngajar di tempat saya masukkan aplikasi lamaran itu dia bikin video pelajaran ada puluhan di YouTube. Dan semua orang bisa akses itu dengan gratis. Semua orang bisa lihat ilmu itu, pengetahuan itu yang tadinya sangat mahal dengan gratis. Cuman tinggal buka internet, buka YouTube, lihat videonya. Makanya anak-anak sekarang mereka jauh lebih pintar gitu ya, lebih cepat belajar. Kenapa? Karena akses mereka terhadap pengetahuan itu enggak terbatas seperti kita waktu dulu kayak gitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pengetahuan yang manusia miliki itu sebetulnya adalah penemuan. Manusia menemukan apa yang sudah Tuhan ciptakan sebetulnya. Ya, jadi pengetahuan yang ilmu pengetahuan gitu ya, yang orang miliki itu sebetulnya manusia cuma nemuin dari apa yang Tuhan ciptakan. Contohnya misalnya gravitasi gitu. Gravitasi gitu ya. Isaac Newton nemuin gravitasi waktu dilihat apel jatuh ke tanah gitu. Gravitasi itu daya tarik benda gitu ya. Jadi objek yang punya massa itu punya gravitasi. Dan semakin berat objek itu, semakin berat pula, semakin kuat pula gravitasinya. Makanya bumi ini objek yang sangat berat, pada saat kita lempar barang ke atas dia jatuh ke bawah. Makanya di solar system kita, di alam tata surya kita, benda yang paling besar apa? Matahari. Makanya semua planet mengelilingi matahari. Kenapa? Karena daya tarik matahari. Kenapa bulan mengelilingi bumi? Karena daya tarik bumi. Planet yang terbesar Jupiter itu paling besar di tata surya kita, planet yang paling terbesar itu punya daya tarik 2,5 kali lipat lebih daripada bumi. Makanya asteroid yang jatuh gitu ya, harusnya kena ke bumi itu pada ketarik ke Jupiter semua. Ya, Tuhan menciptakan tata surya kita sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup dan betul-betul menikmati bumi, dan bumi bisa bertumbuh, bisa berkembang dengan begitu rupa karena karya Tuhan. Dia taruh Jupiter di situ dengan gravitasi yang kuat. Pada saat asteroid turun, mereka semua ketarik ke Jupiter sebagian besar gitu ya. Ada juga yang masuk, cuman di atmosfer udah habis juga. Nah, jadi pada saat si Newton nemuin gravitasi, ya mungkin abad berapa, 17, 16 aku lupa. Tapi gravitasi itu dari sebelumnya itu udah ada Bapak Ibu. Jadi apa yang Newton temukan itu sebetulnya sudah ada dan manusia hanya menemukan. Pengetahuan yang manusia miliki, manusia hanya menemukan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Itu sebabnya di Amsal dikatakan, dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera berpencaran dan awan menitikan embun. Alam semesta Tuhan ciptakan, manusia Tuhan beri kemampuan untuk mengerti karya ciptaan Tuhan. Dan kita dapat tahu gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya gini Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Tapi kalau kita pikir-pikir gitu ya. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya lu perlu Tuhan gak sih untuk memiliki pengetahuan itu? Perlu gak Bapak Ibu? Perlu ya? Jadi untuk tahu si Newton itu emang orang yang sangat takut akan Tuhan gitu ya. Bahkan dia dalam hidupnya lebih meneliti Alkitab lebih banyak daripada dia penelitian ilmiah gitu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sebetulnya orang gak perlu takut akan Tuhan untuk memiliki pengetahuan, untuk menjadi pintar dan untuk menjadi tahu. Tetapi kenapa Amsal menyebut takut akan Tuhan
itu adalah awal dari pengetahuan. Enggak perlu Bapak Ibu. Ya, maksudnya orang enggak perlu takut akan Tuhan buat dia jadi tahu. Dia bisa aja belajar gitu. Pernah lihat gak orang mungkin yang badung, yang gak pernah ke gereja, yang gak kenal Tuhan, tapi dia pintar-pintar aja tuh. Dia bisa tuh, dia ngerti gitu. Ada Bapak Ibu. Orang-orang yang gak percaya Tuhan, ateis itu mereka pintar-pintar juga. Walaupun sekarang orang dengan IQ tertinggi gitu ya dari Korea gitu, itu anak Tuhan. Dia 270 berapa gitu, IQ-nya tinggi banget. Dan dia menyatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Einstein aja sekitar 160-an. Ini orang 100, IQ-nya 100 di atas Einstein gitu. Dan oke, pertanyaannya, kenapa mesti takut akan Tuhan baru permulaan, baru kita bisa, kenapa Amsal menyebut takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Padahal sebetulnya orang bisa memiliki pengetahuan, memiliki kepintaran tanpa perlu takut akan Tuhan. Kita setuju ya sampai sini ya, karena orang bisa loh pintar dan dia nggak memiliki hati takut akan Tuhan. Bisa banget. Bisa dia punya pengetahuan, tetapi dia nggak takut akan Tuhan. Bisa. Tapi kenapa Amsal bilang takut akan Tuhan itu permulaan dari pengetahuan? Sorry. Ini berbicara soal tujuan Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Pengetahuan sendiri dapat menciptakan kesombongan. Lu pintar, lu bisa jadi sombong. Makanya waktu Adam ngelihat buah itu, dia lihat buah itu baik dan memberikan apa? Memberikan pengertian. Pengetahuan sendiri, kepintaran sendiri, tanpa Tuhan. Gue lebih pintar dari yang lain. Gue lebih tahu daripada Tuhan. Makanya Hawa ambil buah itu. Buah ini memberi pengertian dan dia menentukan kebenaran untuk kehidupan, untuk diri dia sendiri dan dia bilang, yaudah gue ambil aja. Dia lebih tahu daripada Tuhan. Itu sebabnya. Ini ya, maksudnya dari pengalamanku. Tapi mungkin ada yang tahu juga. Ini mungkin Menteri Pendidikan zaman dulu gitu ya, atau sistem pendidikan zaman dulu di Indonesia itu mungkin ngerti konsep ini gitu. Kenapa? Karena aku nggak tahu ya ini masih berlaku apa enggak sekarang. Kalau dulu kita sekolah, Bapak Ibu yang terkasih, ini angkatanku mungkin 40, 30, 50 gitu ya. Yang sedikit, ya udah tua juga ya. Kalau dulu kita sekolah, pada saat kita belajar gitu, kan banyak mata pelajarannya gitu ya, banyak mata pelajarannya. Tetapi ada beberapa mata pelajaran yang kita nggak boleh jelek Bapak Ibu. Bener gak? Bener ya? Ini kalau anak-anak zaman sekarang atau masih sama gak ya? Masih sama gak ya timnya? Enggak ya, beda ya? Kalau zaman dulu kita sekolah ada beberapa mata pelajaran yang gak boleh nilainya jelek. Mata pelajaran apa? Tahu? Ada yang bisa bantu saya? Apa? Bahasa Indonesia. Apa? Agama. Ketiga? PMP atau PPKN gitu ya. Bahasa itu krusial karena lu tanpa komunikasi yang sama bangsa itu bisa terpecah belah gitu ya, ingat Menara Babel. Jadi kita mesti punya bahasa Indonesia itu masuk akal gitu. Tetapi kenapa agama dan pendidikan moral ya kan? Pendidikan moral Pancasila gitu, moral dan agama lu nggak boleh merah. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Saya pikir
sebetulnya Menteri Pendidikan ngerti konsep takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari pengetahuan. Kenapa? Karena kalau lu pinter, lu boleh ya di rapor kita fisika boleh jelek, matematika boleh jelek, biologi boleh jelek, tapi agama, PMP, bahasa Indonesia nggak boleh merah. Kalau merah nggak dilulusin sama sekolah. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, kayaknya pemerintah tahu deh, atau Menteri Pendidikan pada saat itu tahu, mengerti konsep ini. Karena saudara-saudara, kalau Anda pintar, tetapi hati Anda busuk, Anda nggak punya rasa takut akan Tuhan, Anda nggak ngerti agama gitu ya. Agama mengajarkan, ini kita ngomong pada umumnya gitu ya, moral. Lu pintar, tapi hati lu busuk. Jadinya apa saudara-saudara? Itu bahaya buat apa? Buat semua orang. Itu bahaya buat semua orang. Anda mungkin pintar berkomunikasi gitu ya. Pintar berbicara. Tetapi nggak ada takut akan Tuhan. Anda bisa jadi penipu saudara-saudara. Kita mungkin tahu banyak mengenai misalnya ekonomi, keuangan. Kita mengerti bagaimana cara kerja sistem ekonomi dan pintar banget deh soal keuangan, ekonomi, manajemen keuangan misalnya gitu ya. Tetapi tanpa takut akan Tuhan, tanpa takut akan Tuhan, Anda akan jadi koruptor nomor 1 mungkin. Anda mungkin pintar ilmu pengetahuan, fisika gitu ya. Jadi ilmuwan yang sangat pintar. Tapi saudara, tahukah saudara, nuklir yang sama yang bisa membangkitkan tenaga listrik dengan begitu bersih, nuklir yang sama juga bisa dipakai buat ngebom. Jadi bom dan ngebunuh begitu banyak orang. Pengetahuan tanpa takut akan Tuhan, itu bencana saudara-saudara. Hikmat pengetahuan tanpa takut akan Tuhan, itu bencana. Buat orang sekitar, buat diri dia sendiri, dan buat orang sekelilingnya. Itu sebabnya Amsal mengatakan dalam Amsal 1 ayat 7, dan ini menjadi fondasi dasar daripada Amsal Salomo gitu ya, dikatakan takut akan Tuhan itu adalah fondasi, itu adalah dasar dari pengetahuan. Iblis pintar ya saudara-saudara? Pintar ya? Pintar dia. Iblis pintar pasti. Malaikat yang jatuh. Bintang timur yang kedudukannya sangat tinggi. Dia pasti memiliki intelijensi yang tinggi. Kepintaran, pengetahuan yang sangat banyak. Tapi karena kesombongan, dia kehilangan takut akan Tuhan. Pengetahuan mesti disertai dengan takut akan Tuhan. Ini ada fun fact sedikit saudara-saudara. Ada fakta yang menarik. Ini adalah hadiah Nobel ya, Nobel Prize gitu. Dan apa itu Nobel Prize? Nobel Prize itu adalah penghargaan yang tertinggi yang bisa didapatkan seseorang di dunia ini gitu ya. Yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi di beberapa bidang. Kimia, ekonomi, literatur, karya tulis gitu ya. Perdamaian, fisika, dan juga dunia medicine gitu ya. Dan apa fakta menarik daripada Nobel Prize ini ya, daripada para pemenang hadiah Nobel ini.
hadiah Nobel ini udah berlangsung dari pada abad awal 19, tahun 1901 sampai sekarang. Dan sampai sekarang ada 965 pemenang hadiah Nobel ini. Tetapi yang menarik adalah saudara-saudara, yang menarik adalah bangsa Yahudi, orang Israel gitu ya, orang Yahudi. Itu adalah orang suku bangsa yang menerima hadiah ini, yang salah satu yang paling besar. Jumlah orang Yahudi yang menerima hadiah Nobel Prize ini itu 22%. Jadi sekitar 220 orang menang dari 965 total penerima hadiah Nobel Prize. Jadi kurang lebih ada 22%. Tetapi fakta yang lebih menarik adalah jumlah pemenang Nobel Prize 22%, segitu ya. Kalau kita lihat di pie chartnya gitu, dia jumlahnya itu hampir seperempat gitu, saudara-saudara yang terkasih. Ya, dari total 965 pemenang Nobel Prize, orang Yahudi hampir seperempatnya orang Yahudi gitu. Tetapi fakta yang lebih menarik adalah jumlah orang Yahudi itu hanya 15 juta Bapak, Ibu yang terkasih. 15 juta banyak gak? Banyak gak? 15 juta. Jakarta aja udah berapa? Udah belasan juta juga Jakarta sekarang. Bangsa Yahudi itu cuman 15 juta dibanding 8 miliar penghuni satu dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih. Itu hanya sepotong kecil daripada populasi dunia. Tetapi bangsa Yahudi bisa memenangkan penghargaan yang tertinggi di bidang ekonomi, di bidang kimia, di bidang karya tulis, di bidang fisika, medis, perdamaian, dengan jumlah yang sangat signifikan. Hampir seperempatnya dia bisa menangin. Tetapi orang Yahudi sendiri itu jumlahnya sangat kecil. Cuma 0,2% daripada populasi dunia. 0,2% itu kalau 100 orang gak sampai 1 orang. Kalau 1000 orang cuma ada 2 orang. Jadi populasi dunia ada 1000 nih, ini kita 300 gitu ya. 3 kali tempat ini penuh gitu, cuma ada 2 orang. Itu skalanya gitu, perbandingannya. Itu sangat kecil sekali. Tetapi bangsa Yahudi bisa memenangkan hadiah yang dalam hadiah ilmu pengetahuan yang begitu tinggi di dunia ini dengan jumlah yang sangat banyak. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Itu menjadi pertanyaan menarik gitu ya. Bahkan ada banyak orang yang mendiskusikan hal ini gitu di YouTube, di podcast gitu. Nah yang menarik adalah tradisi mereka sebetulnya. Apa yang menjadi tradisi mereka? Kenapa bangsa Yahudi bisa memiliki pengaruh di dalam dunia ilmu pengetahuan dan di bidang sains di dunia ini? Bapak Ibu, kita ini bangsa demokrasi gitu ya. Bangsa demokrasi, rakyat memiliki wakil rakyat untuk memimpin negara ini. Jadi suara kita yang memimpin negara ini sebetulnya, seharusnya gitu. Tetapi bangsa Yahudi itu sebetulnya bangsa yang teokratis aslinya Bapak Ibu. Teokratis itu apa? Dia dipimpin langsung bukan oleh raja itu apa, monarki gitu ya. Bukan oleh sistem demokrasi seperti kita. Tetapi bangsa Israel aslinya itu adalah bangsa yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, takut akan Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan. Itu ada di dalam darah daging mereka. Itu apa yang mereka pelajari Bapak Ibu. Itu apa yang mereka berusaha lakukan gitu ya. Karena itu di dalam budaya mereka. Dari kecil anak-anak dididik untuk membaca firman Tuhan. Anak-anak dididik untuk menghafal firman Tuhan. Dan
mereka ini kalau Yahudi Ortodoks gitu ya, mereka pakai topi gitu di atas itu kippah gitu ya. Kippah itu artinya dome gitu, tapi memiliki arti itu reverence itu tadi. Takut akan Tuhan, punya rasa kagum dan respect yang tinggi sama Tuhan. Itu arti topi yang mereka pakai, Bapak Ibu. Dan takut akan Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, itu berada di pusat kebudayaan orang bangsa Yahudi. Dan maksudnya ini kayak, ya benar juga ya, maksudnya bangsa Israel bisa berprestasi begitu tinggi, padahal jumlah mereka sangat kecil sekali. Kenapa? Karena takut akan Tuhan betul-betul menjadi bagian dalam budaya negara mereka, dalam bangsa mereka. Nah pertanyaannya buat kita pagi hari ini, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan buat kita. Mungkin kita orang tua gitu ya, kita didik anak, saya tahu gitu ya, maksudnya dulu saya ngajar anak-anak banyak gitu ya. Dan kalau saya ngajar anak-anak gitu, saya ngelihat itu anak-anaknya, saya ngajar musik gitu, dan saya tahu itu anak-anak dari Senin sampai Sabtu itu bisa ngeles, nggak habis-habis Bapak Ibu. Orang tua mau memberikan pengetahuan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Mereka jejelin begitu banyak pengetahuan buat anak-anaknya. Saya sampai, ini saya ngelihat anak saya yang saya ngajarin gitu ya, kasihan juga gitu, maksudnya dia dari Senin loh, bisa ada yang benar-benar 7 hari mereka full ada les gitu ya. Iya, maksudnya sebegitu effortnya orang tua untuk mendidik anak. Ya, saya yakin orang tua di sini juga pasti ingin mendidik anak gitu. Kita ingin kasih pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menaruh takut akan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita? Sudahkah kita mengajarkan untuk takut akan Tuhan yang justru itu fondasi itu dasarnya. Lihat bangsa Israel, lihat apa yang Amsal katakan, apa yang Tuhan katakan. Itu adalah fondasi untuk pengetahuan, untuk hikmat. Apa? Takut akan Tuhan. Dan untuk anak-anak muda yang sedang belajar menuntut ilmu gitu ya. Sudahkah kalian menaruh takut akan Tuhan sebagai fondasi, sebagai dasar kehidupan kalian? Ini gitar impian saya, Bapak Ibu yang terkasih. Ini Charvel series Guthrie Govan. Lumayan mahal ya Bapak Ibu, sekitar 60-70-an juta lah. Kalau ada yang tergerak, boleh hubungin Ciwilis nanti habis ibadah. Bercanda ya, bercanda. Tapi serius juga gak apa-apa sih kalau ada yang tergerak beneran. Gitar ini mahal sih Bapak Ibu. Dibikin dengan komposisi yang sangat baik. Dia punya kayunya itu pilihan. Pengerjaannya dikerjain oleh master luthier. Jadi benar-benar pengrajin gitar yang the best. Ini gitar Squier Infinity, ini gitar buat pemula. Bisa bunyi juga, main juga bisa. Murah, mungkin 3 jutaan. Harga gitar Charvel ini bisa berapa 20 kali lipat lebih dibanding gitar si Squier Infinity yang murah meriah ini. Tapi pertanyaannya, bukan masalah gitar mahal atau gitar murah.
ini Guthrie Govan yang si ini signature series yang gitar yang mahal tadi. Guthrie Govan ini dia pemain gitar terhebat di dunia lah. Kan ada yang ini kan, Alip Ba Ta yang paling hebat gitu. Yang paling hebat, biasa Indonesia bilang hebat sih Alip Ba Ta gitu. Tapi ini beda level ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini electric gitar gitu, dan semua gitaris top ngakuin kalau si Guthrie Govan ini adalah pemain terhebat di dunia. Bapak Ibu yang terkasih, gitar mahal atau gitar murah itu nggak terlalu pengaruh kalau yang main itu orang yang nggak bisa main. Misalnya kita kasih Lius buat main, ya nggak apa-apa, saya ledekin dia, dari kemarin dia ledekin saya terus gitu ya. Mau punya gitar 100 juta pun kalau suruh Lius yang main. Tetapi kalau gitar yang murah ini Bapak Ibu yang terkasih, yang entry level gitu ya, harganya cuma 3 juta lebih lah dikit gitu. Suruh dia yang main. Itu bedanya bumi langit Bapak Ibu. Mau kata dikasih gitar 100 juta si Lius sama si Guthrie Govan pakai gitar 2 juta atau 3 juta, itu bedanya ya kita ya tahu lah ya maksud saya gitu. Nah Bapak Ibu sama seperti kita Bapak Ibu. Gitar ini berbicara soal kita, masing-masing dari kita Tuhan kasih anugerah gitu ya, kasih talenta, kasih apapun yang Tuhan percayakan sama kita, termasuk kepintaran kita, termasuk kemampuan kita untuk mengakses informasi, kepintaran kita, IQ kita mungkin beda-beda gitu ya saudara-saudara. Tetapi enggak peduli lu IQ tinggi, enggak peduli lu IQ pas-pasan, enggak peduli lu IQ agak rendah. Pertanyaannya, siapa yang ada di belakang hidup saudara? Siapa yang mengendalikan hidup saudara? Itu inti dari si Amsal 1 ayat 7 itu. Kita seperti gitar saudara, kita bisa mungkin ya ada yang pintar banget gitu kayak Einstein atau kayak orang IQ dengan IQ yang tertinggi yang ada di Korea gitu ya, namanya siapa gitu saya lupa. Tetapi bukan itu intinya, bukan masalah lu gitar mahal, gitar jelek. Tetapi siapa yang di belakang kehidupan kita. Siapa yang menyetir kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita, yang menyetir kehidupan kita adalah hawa nafsu kita. Keinginan kita, keinginan diri kita sendiri, dendam di dalam hidup kita, daging kita. Walaupun kita pinter banget saudara-saudara, kita nggak bisa dinikmatin oleh orang lain. Kita nggak bisa dinikmati oleh sekeliling kita. Tetapi walaupun kita pas-pasan gitu ya, tetapi kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita memiliki takut akan Tuhan. Gitar mungkin kita gak terlalu mahal gitu ya. Gitar kita mungkin kita murah gitu. Cuma 3 juta atau 5 juta gitu. Tetapi yang memainkannya adalah seorang maestro. Dan Tuhan adalah maestro yang terhebat saudara-saudara. Dia yang membuat alam semesta. Dia yang menciptakan semua hal di dalam kehidupan ini. Pada saat kita menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, pada saat itu juga kita dapat dinikmati oleh orang lain. Dan itu maksudnya si Amsal itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh belajar mengenai takut akan Tuhan. Tuhan, di dalam kehidupan kami mengejar
ilmu, mengejar pengetahuan, apapun itu yang kami lakukan. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menaruh takut akan Tuhan sebagai hal yang utama di dalam kehidupan kami. Dan jangan jadikan kami orang bodoh yang menolak hikmat dan didikan. Tetapi jadikan kami orang yang berhikmat. Dan kami tahu pengetahuan itu semua datang daripada Tuhan. Apa yang Tuhan ciptakan. Mampukan jemaat-Mu di tempat ini untuk kami memiliki takut akan Tuhan. Dan Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk kami dapat takut dan taat. Kami dapat memiliki kekaguman dan pengakuan kalau kami ini hanya ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kami. Dan kami memiliki penundukan di dalam kehidupan kami kalau Tuhan adalah pemilik kehidupan dan Tuhan yang mengontrol kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kami gak sanggup menjalani ini sendiri. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan dan kiranya firman yang tertabur pada pagi hari ini boleh tertanam dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan itu satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita mau naikkan pujian sekarang. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu.
sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan kepada kami semua manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena cinta kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, Engkau yang melayakkan kami agar kami dapat bersatu dengan Bapa, agar kami dapat bersatu kembali dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya turunlah berkat atas roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Berkat Tuhan tercurah atas roti dan anggur ini pada saat kami makan dan minum roti dan anggur ini. Ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi pengertian dan terlebih lagi takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat, saya persilahkan duduk, roti dan anggur silakan dibagikan dan kita kembali menaikkan ini pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Dan apakah ada di antara jemaat yang belum menerima roti dan anggur? Apabila ada yang belum menerima, boleh angkat tangannya.
Sudah semua ya? Oke. Mari kita mau mengangkat roti dengan tangan kanan kita dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kami semua di atas kayu salib. Dan mampukan kami untuk kami terus mengingat hal tersebut. Mengingat kabar baik bagi semua bangsa, yaitu Tuhan telah turun ke dunia, menghidupi hidup yang sempurna, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia yang mau percaya kepadanya, dan bangkit di hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat memasuki bulan November 2025. Kiranya Tuhan terus berkarya dan bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita simak Weekly News untuk minggu ini. Siang ini pukul 12.30, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Coach Jamie Chung yang akan membahas tentang burnout. Dan pada hari Rabu 5 November 2025, para wanita diundang hadir dalam ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Ifung dengan tema Orang yang Berbahagia. Dan pada hari Kamis, ibadah doa dilakukan pada pukul 5 sore di gedung 52 lantai 2. Dan pada hari Minggu 9 November 2025, ibadah raya pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh Bapak Charlton Anton Junior yang akan membahas tentang hikmat dan pengetahuan. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah anak-anak akan membahas tentang ajar kami berdoa. Dan pada pukul 12.30, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Civina dengan tema God Wants to Be Known. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang berusia emas diundang hadir dalam komunitas usia emas yang diadakan pada tanggal 15 November 2025 pukul 9 pagi. Dan kali ini secara khusus kita akan dilayani oleh Ibu Maimunah Natasha. Dan pada sore hari pukul 6, para pasangan suami istri diundang hadir dalam Temu Kompas yang akan membahas tentang Taste of Grace, diadakan di gedung 52 lantai 2. Demikian Weekly News untuk minggu ini. Terus merayakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah terus memberkati setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, di mana takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Dan saya harap Bapak Ibu ya, kira semua
memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Gembala kita, Bapak Sandi, dan segenap para pelayan Perjamuan Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk amplop persembahan Natal. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengambil amplop persembahan Natal dapat mengembalikannya di kotak persembahan Natal di lobi lantai 1. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapat amplop persembahan Natal, Bapak Ibu boleh meminta kepada Asyir. Atau persembahan Natal juga bisa diberikan secara online melalui transfer ke rekening gereja kita dengan keterangan persembahan Natal. Ada juga Sabtu Komas, Jumpa Komas untuk komunitas usia mas. Akan diadakan tanggal 15 November jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Maimunah Natasha. Jadi Bapak Ibu yang oma-oma ya, dicatat tanggalnya 15 November, hari Sabtu itu ya, jam 9 pagi. Dan malam harinya akan diadakan temu kompas untuk pasangan suami istri yang akan kembali diadakan jam 6 sore dengan tema Taste of Grace. Dan ini adalah ibadah kompas terakhir di tahun 2025. Jadi saya menghimbau sekali lagi untuk pasangan suami istri, jangan lewatkan ibadah temu kompas pada bulan November ini. Lalu di tanggal 22 November, gabungan Komisi Pemuda dan Remaja akan mengadakan Games Night. Acara akan dimulai dari pukul 4 sore di lantai 2. Ini buat yang masih muda-muda ya. Oke, itu saja yang saya umumkan pagi hari ini. Dan saya menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama beribadah bersama dengan kita. Saya mengucapkan selamat datang, dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki gereja tetap, dan kami tetap mengundang Bapak Ibu untuk datang di ibadah selanjutnya di setiap jam 8 pagi. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kali mengikuti. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening gereja kita atau scan barcode yang tertera di layar Ibu. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidupan kami, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Sehingga minggu ini Tuhan kami berdiri di tempat ini. Bukan karena suatu kekuatan daripada kami ya Bapa, tapi karena kekuatan Tuhanlah yang memampukan kami. Sehingga kami boleh datang beribadah bersama-sama tempat ini. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, di mana kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau berkati persembahan ini, sehingga boleh menjadi kemuliaan atas nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita jalankan persembahan kita. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan tersungkur. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran, kehendak kami Tuhan, ku serahkan padamu. Katakan harapanku Tuhan, hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Yesus, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, Ya Tuhan, jadikan kami gereja-Mu ini bejana Tuhan, untuk kami dapat menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Bentuk gereja ini, bentuk setiap jemaat di GBI Jelambar Timur ini dalam perjalanan iman kami, dalam perjalanan hidup kami, agar semakin hari kami dapat menjadi semakin serupa dengan gambar Tuhan. Dan Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan itu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaan. Tuhan kiranya mau memberkati. Tuhan juga mau memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini, apa yang menjadi studi mereka, apapun yang mereka lakukan pekerjaan. Tuhan juga mau memberkati. Hamba-Mu juga memberkati setiap komisi yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan mau pakai setiap pengurus yang ada di tempat ini untuk mereka dapat melakukan
apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk keluarga Ibu Sari dan juga keluarga Ibu Sinyo yang baru saja kehilangan anggota keluarga. Ibu Sinyo kehilangan suami dan Ibu Sari kehilangan mertua. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga Ibu Sari dan Ibu Sinyo. Roh Kudus berikanlah penghiburan bagi keluarga mereka. Mampukan mereka untuk berdiri teguh dalam iman. Mampukan mereka untuk melihat semuanya ini adalah dalam kuasa tangan Tuhan. Semua apa yang terjadi dalam kehidupan kami berada dalam kedaulatan Tuhan. Dan gak satu rambut pun yang copot daripada kepala kami yang gak tahu, yang Tuhan tidak tahu. Tuhan memegang setiap kehidupan kami. Dan kami percaya setiap jemaat di tempat ini Tuhan pegang kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan tahu dan apa yang menjadi perjalanan kehidupan kami itu berada di dalam tangan Tuhan dan berada di dalam kuasa Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa berikan jemaat ini kedewasaan iman. Semakin hari kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami semakin mengerti Tuhan. Dan terlebih lagi hidup kami menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Jemaat GBI Lambar Timur, pulanglah dengan berkat, kasih karunia, penyertaan perlindungan daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Tuhan Yesus Kristus Allah Anak dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asyir. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dan
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, Kudus yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.